Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan dan ingin demo program dari aplikasi yang telah kami buat, yaitu aplikasi perpustakaan. Pertama akan dijelaskan oleh Kak Hendra Prasetyo, yaitu mengenai penjelasan umum, kebutuhan minimal sistem, dan cara instalasi aplikasi. Lalu untuk saya sendiri, Siti Suryani, akan menjelaskan database-nya, dan untuk Kak Dandiwil dan Jamjani akan menjelaskan mengenai cara berjalannya aplikasi. Untuk Kak Hendra, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Prasetyo, akan menjelaskan instalasi program pendukung, cara menggunakan aplikasi, kebutuhan minimal sistem, dan penjelasan umum program. Umum yaitu software perpustakaan adalah software yang dirancang khusus untuk membantu proses operasional perpustakaan seperti input data anggota, input data buku, input data peminjaman, input data pengembalian, dan laporan. Yang membuat software ini mempunyai nilai lebih dari software spreadsheet yang dapat digunakan untuk membuat data, yaitu menggunakan software ini dapat melakukan pengisian data secara lebih terperinci. Untuk kebutuhan minimal sistem yaitu operating system Windows 10 versi 32 atau 64 bit, prosesor minimal Intel Core i3, memori RAM yaitu 4 GB, penyimpanan harddisk 1 TB. Lainnya yaitu software NetBeans 8, Java JDK 8, dan SAM 3.2. Persiapan sebelum instalasi. Yang pertama itu cek spesifikasi komputer atau laptop. Sebelum menginstal aplikasi ini, sebaiknya Anda harus memastikan terlebih dahulu apakah spesifikasi hardware komputer Anda sudah memenuhi spesifikasi hardware minimum untuk instalasi software tersebut. Yang selanjutnya itu instalasi program. Yang pertama, aplikasi SAM. Sebelum kita menginstal, kita harus mengunduh software SAM tersebut di internet, yaitu buka situsnya www.apacofriends.org/index.html di web komputer Anda. Yang kedua, klik SAM for Windows atau yang lainnya sesuaikan dengan sistem operasi Anda. Yang ketiga, klik 2 kali file yang diunduh dan Anda akan menemukannya di lokasi unduhan atau folder di download atau di desktop. Yang keempat, klik ya saat diminta untuk allow atau peringatan untuk di komputer atau di sistem operasi Anda. Yang kelima, klik next pada bagian bawah jendela pengaturan. Yang keenam, pilih tools SAM yang diinstal, yaitu ada Apache MySQL, FileZilla FTP, Mercury Mail Server, Tomcat, dan lain-lain. Yang ketujuh, pilih lokasi instalasi SAM-nya, aplikasi SAM-nya, yaitu klik icon berbentuk folder. Untuk defaultnya itu ada di folder C/SAM. Yang ke-8, pemilihan untuk bahasa pengguna, pilih yang berbahasa Inggris, kemudian klik save. Yang ke-9, setelah berhasil diinstal akan muncul notifikasi untuk langsung menjalankan kontrol panel. Silahkan klik tombol finish. Kemudian instalasi NetBeans IDE. Kita download dulu software NetBeans IDE, lalu download Java SE atau JDK di Windows. Jika 32 bit maka download JDK Windows x86. Ketika prosesor Anda 64 bit maka downloadlah JDK Windows x64. Yang kedua, klik 2 kali dan install, maka akan muncul gambar seperti di bawah ini.
Klik next. Untuk instalasi Java JDK 8, pilih accept the term in the license agreement and klik next. Tentukan file di mana file akan diinstal. Pilih lokasi JDK dan NetBeans, lalu centang cek for update apabila ingin mengupdate jika tersambung koneksi internet. 8. Tunggu proses instalasi selesai lalu klik next. Klik finish untuk memulai membuka NetBeans, dan NetBeans akan terbuka. Untuk cara penggunaan aplikasi itu: 1. Buka aplikasi SAM. Aplikasi dapat dicari menggunakan pencarian bawaan Anda di start menu atau bahkan di desktop. Silakan buka aplikasi SAM, kemudian klik tombol start pada Apache dan MySQL. Jika berhasil dijalankan, Apache dan MySQL akan berwarna hijau seperti gambar di bawah. Terima kasih untuk Kak Hendra. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai database aplikasi perpustakaan, yaitu ada DB Perpus yang berisi mengenai tabel anggota, tabel buku, tabel kategori, tabel pinjam, dan tabel user. Tabel anggota sendiri itu berisi mengenai data-data siswa yang akan meminjam buku. Yang pertama itu ada ID anggota dengan tipe integer dan panjang 11, lalu ada NIS varchar 20, lalu nama varchar 100, JK itu jenis kelamin, ada 2 yaitu laki-laki dan perempuan, lalu kelas varchar 50, tanggal daftar yaitu date. Lalu masuk ke TB buku atau tabel buku yang menginput data-data buku masuk serta stok buku. Lalu pada tabel buku yaitu yang pertama ada ID buku sebagai primary key dengan tipe integer 11, lalu kode varchar 50, nama buku varchar 50, jenis kelamin varchar 50, dan tanggal masuk yaitu date, serta stok buku integer dengan panjang 11. Selanjutnya yaitu tabel kategori yang berisi mengenai kategori apa saja yang termasuk ke dalam buku tersebut, yaitu seperti modul atau buku pembelajaran lainnya. Dari kategori itu yang pertama adalah ada IDK sebagai primary key dan integer dengan panjang 11, lalu kategori varchar 50. Lalu selanjutnya ada TB pinjam atau tabel pinjam yang berisi ID pinjam sebagai primary key dengan integer 11, kode pinjam varchar 50, ID buku varchar 11, nama buku varchar 100, lalu jenis buku varchar 50, ID anggota varchar 11, nama anggota varchar 100, kelas anggota varchar 15, tanggal pinjam, date, dan status varchar. Nah, untuk status varchar di sini ini sebagai peminjaman atau pengembalian buku tersebut. Lalu yang terakhir ada TB user atau tabel user berfungsi sebagai admin atau yang mengelola aplikasi perpustakaan tersebut, yang berisi ada ID sebagai primary key dengan tipe integer 11, lalu nama varchar 50, username varchar 50, dan password varchar 100. Sekian dari penjelasan saya. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Dandi mengenai demo programnya. Terima kasih. Sekarang saya akan mempresentasikan atau mendemokan aplikasi perpustakaan yang sudah kami buat. Pertama di sini tampilan login. Di sini saya akan menggunakan akun admin dengan mengetik admin dan login. Nah, di dalam menu ini kita dapat melihat tulisan selamat datang perpustakaan dan nama adminnya yaitu Siti Suryani. Saya perkenalkan menu-menu yang ada di aplikasi ini. Pertama ada buku, anggota, stok buku, transaksi, pinjaman, kembali buku, dan kategori. Nah, pertama kita masuk ke menu kategori. Di dalam menu kategori ini kita menambahkan kategori buku yang akan kita masukkan dalam sistem. Misalnya kita masukkan buku baca, klik simpan. Nah, otomatis buku baca akan masuk ke dalam kategori buku. Nah,
Selanjutnya kita akan masuk ke dalam menu buku. Nah, di dalam menu buku ini ada kode buku, nama buku, jenis buku atau kategori buku yang tadi, tanggal masuk buku, dan stok awal buku. Nah, untuk kode buku ini kita input contohnya BU01. Nama bukunya misalkan bahasa Inggris. Kita memilih kategorinya buku baca. Tanggalnya mungkin tanggal hari ini. Kita klik simpan. Nah, otomatis buku bahasa Inggris akan masuk ke dalam sistem. Misalkan kita salah untuk menuliskan nama bukunya, kita tinggal klik nama bukunya, kita ganti misal bahasa Inggris, bukan bahasa Inggris, kita bahasa Cina. Kita tulis bahasa Cina, klik kita ubah, otomatis akan berubah menjadi bahasa Cina. Di sini juga ada pencarian dan cetak. Cetak ini akan mencetak daftar buku yang sudah tersimpan di dalam aplikasi. Kita klik cetak. Nah, ini berikut ini ada daftar buku yang sudah terdaftar di dalam aplikasi, berserta ada stoknya juga, tanggal masuk buku, jenis buku, nama buku, dan kode buku. Selanjutnya kita ke anggota. Nah, anggota ini adalah orang yang akan meminjam buku, atau bisa disebut siswa yang akan meminjam buku. Kita sebut sini anggota. Di sini ada NIS, nama, jenis kelamin, kelas, dan tanggal daftar atau tanggal dicatatnya sebagai anggota perpustakaan. Di sini saya menginput NIS-nya. Namanya misalnya jenis kelamin laki-laki, kelasnya mungkin 10 mm3, dan tanggal daftarnya mungkin hari ini. Kita klik simpan. Nah, sukses tersimpan dan akan muncul di bawah namanya, NIS, nama, jenis kelamin, kelas, dan tanggal daftar. Di sini ada kesalahan lagi, misalnya kita klik saja namanya. Nah, misalnya kelasnya salah nih, harusnya 10 mm2, kita klik ubah. Dan otomatis akan berubah kelasnya jadi 10 mm2. Sini ada tombol cetak untuk mencetak daftar anggota yang sudah terdaftar di perpustakaan. Cetak. Nah, ikuti daftar anggota yang sudah terdaftar di perpustakaan. Ada NIS-nya, nama, jenis kelamin, kelas, dan tanggal daftar. Selanjutnya kita ke menu stok buku. Di stok buku ini adalah daftar buku yang tersedia di perpustakaan berikut jumlah buku tersebut. Contoh misalkan bukunya, misal buku Cina, di sini stoknya masih kosong nih. Nah, misalnya stok buku Cina itu ada 10, kita masukkan 10 stoknya, simpan. Maka otomatis stok buku Cina itu ada 10 di perpustakaan. Selanjutnya kita ke transaksi utama, yaitu pinjam buku. Nah, di pinjam buku ini, di formulir ini ada kode pinjam, tanggal, kode buku, nama buku, jenis buku, NIS, nama, kelas, status. Untuk itu, pertama kita masukkan ke pinjam. Kita masukkan kode pinjam. Kode pinjam kita masukkan itu KP01 misalkan. Tanggal pinjamnya itu misalnya kemarin tanggal 27. Kode bukunya misalnya dia pinjam buku BU01 misalnya. Kita klik cari. Nah, ternyata BU01 itu buku bahasa Cina dan buku baca. Di sini buku baca. NIS peminjamnya kita masukkan misalnya. Nah, segini. Dan kita cari, otomatis akan muncul nama dan kelas anggota yang akan meminjam. Setelah ini kita klik simpan. Nah, otomatis data akan tersimpan ke dalam database. Kita ingin melihat nih, misalkan kita ingin melihat siapa yang sudah meminjam buku di perpustakaan ini. Kita klik print. Otomatis akan muncul daftar siswa atau anggota yang meminjam di perpustakaan ini. Nah, dengan tanggal pinjamnya ya di paling kanan ini, dan kode pinjamnya paling kiri. Nah, selanjutnya kembali buku atau pengembalian buku.
Nah, di pengalian buku ini kita hanya cukup menuliskan kode pinjaman dan tanggal. Kode pinjaman ini adalah kode yang kita input tadi di peminjaman. Jadi di saat siswa itu mengembalikan, kode peminjamnya diinput ulang, kode yang sama. Misalnya HP01, kita klik cari. Nah, otomatis muncul data peminjamannya, itu kode buku, nama buku, jenis buku, NIS, nama, kelas. Tanggalnya, tanggal pengembalian misalnya dikembalikan tanggal 29. Nah, klik simpan. Nah, otomatis data sudah tersimpan. Kita ingin lihat siapa saja yang sudah mengembalikan buku, 3 klik print. Nah, sini akan ada nama daftarnya. Nah, di sini daftar yang sudah mengembalikan buku. Dari tanggal pengembaliannya, nama buku, jenis buku, NIS, nama, dan kelas. Oke, selanjutnya kita ke unit transaksi. Unit transaksi ini adalah rekapan dari peminjaman buku dan pengembalian buku, jadi disatukan dalam satu table. Nah, kita ingin print nih data ini, kita klik print dan akan muncul laporan. Nah, laporannya kan kelihatan semua, yang minjem siapa, yang ngembaliin siapa gitu. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan tentang aplikasi perpustakaan peminjaman dan pengalian buku. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang dari kelompok 5 ini. Saya Dandi Wildan Jamjani beserta teman-teman saya Siti Suryani dan Hendra. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.